Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tasya dengan NIM 2203154. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan, ruang lingkup, dan seberapa penting administrasi pendidikan itu. Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian. Jadi, administrasi pendidikan yaitu proses pengelolaan atau segenap pengerahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan segala sumber daya, baik itu personil, spiritual, material yang memiliki hubungan dengan administrasi dalam rangka mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, administrasi pendidikan yaitu proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengintegrasian dan pengerahan dari fungsi-fungsi administrasi terhadap keseluruhan bidang garapan administrasi pendidikan itu sendiri. Lalu pokok bahasan kita selanjutnya adalah fungsi dari administrasi pendidikan. Adapun fungsi atau proses administrasi pendidikan, seperti minggu sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Bapak bahwa administrasi kita anggap sama dengan manajemen, sehingga fungsi-fungsi manajemen menjadi fungsi dari administrasi juga. Nah, ada 4 fungsi dari administrasi itu sendiri, diantaranya ada planning, organizing, controlling, dan motivating. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Hal ini dimulai dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek untuk sebuah lembaga pendidikan. Nah, ini melibatkan identifikasi tujuan akademik dan non-akademik yang ingin dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Dan langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk di dalamnya merancang kurikulum, mengatur jadwal, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Lalu, setelah penetapan dan pengembangan tujuan dilakukan, maka baru dilaksanakan perencanaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rencana yang mencakup alokasi dana untuk berbagai keperluan seperti gaji guru, pembelian peralatan, dan pemeliharaan fasilitas. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Di antaranya ada bagaimana struktur dalam sebuah organisasi itu. Apakah sudah efisien jika strukturnya seperti ini? Nah, dalam struktur organisasi juga mencakup penentuan tugas dan tanggung jawab setiap staf dan tenaga pendidik. Dan dalam melaksanakan rencana, perlu mengalokasikan sumber daya manusia, finansial, dan fisik secara efisien. Yang terakhir yaitu membuat kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengatur operasi harian lembaga pendidikan. Yang ketiga ada controlling atau pengendalian, di mana administrasi pendidikan perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pendidikan tercapai. Yang kedua yaitu melakukan pemantauan penggunaan anggaran dan memastikan kepatuhan terhadap rencana anggaran. Selanjutnya, jika terdapat masalah atau ketidaksesuaian dengan tujuan, tindakan perbaikan diterapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga pendidikan. Yang keempat, ada motivating atau memotivasi. Jadi, administrasi pendidikan memotivasi staf pendidikan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan karir yang sesuai. Setelah itu, mendorong partisipasi siswa, guru, dan staf dalam proses pendidikan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung belajar dan berkembang. Nah, selanjutnya administrasi pendidikan juga harus memastikan bahwa seluruh anggota lembaga pendidikan memiliki komitmen terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi keempat fungsi ini saling terkait dan penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dalam lembaga pendidikan, dengan merencanakan dengan baik, mengorganisir, mengendalikan, dan memotivasi. Administrator pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan yang efektif dan efisien
Selanjutnya, tujuan dari administrasi pendidikan menurut Sergio dan Kerr diantaranya yaitu satu, efektivitas, di mana administrasi. Selanjutnya, tujuan dari administrasi pendidikan menurut Sergio dan Kerr, tujuan dari administrasi pendidikan diantaranya satu, efektivitas. Administrasi pendidikan berusaha mencapai efektivitas dalam pencapaian tujuan pendidikan. Ini melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap proses pembelajaran dan pengajaran untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. Yang kedua ada efisiensi, di mana administrasi pendidikan juga bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia. Ini termasuk pengelolaan anggaran dengan bijak, alokasi sumber daya yang efisien, dan peningkatan proses operasional. Yang ketiga ada kemampuan penyesuaian diri. Adalah kemampuan seseorang administrator atau pemimpin pendidikan untuk beradaptasi dan merespon secara efektif terhadap perubahan, tantangan, dan situasi yang mungkin timbul dalam lingkungan pendidikan. Yang keempat ada kepuasan kerja. Jadi tingkat kepuasan atau kebahagiaan individu yang bekerja dalam lembaga pendidikan seperti guru, staf, atau administrator terhadap pekerjaan dan lingkungan kerja mereka di lembaga pendidikan dapat mempengaruhi kinerja, retensi, dan semangat kerja mereka. Nah, dari pemaparan tadi dapat kita pastikan bahwa administrasi pendidikan itu sangat penting di sebuah lembaga pendidikan karena merupakan subsistem dari sebuah sistem dalam pendidikan secara keseluruhan. Demikianlah pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.